Halo sobat nih, gas lagi dah lah profilnya, push terus lagi sampai habis. Langsung aja kita gaskan lagi lah profilnya. Dan seperti biasa tolong juga bantu komen dan juga tolong bantu like. Yang ada rezeki lebih mau kasih gua kopi itu boleh sekali, bisa baca di deskripsi. Situ ada tempat berbagi. Oke, langsung aja kita gaskan lo profilnya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini Liu Xiaoyi dia memberikan sebuah pelajaran dan juga pengalaman untuk putri dari seorang staff Dragon. Di mana dalam satu gerakan di sini Liu Xiaoyi ternyata dia dapat membuat gadis itu langsung kalah. Walaupun tidak kalah secara langsung, tapi di sini Liu Xiaoyi dia berhasil merebut salah satu item yang ada bersama dengan gadis itu, yang artinya di sini Liu Xiaoyi telah memenangkan pertandingan ini. Dan untuk gadis ini dia tidak menyangka kalau ternyata dia dapat dikalahkan oleh Liu Xiaoyi yang memiliki level dan juga kekuatan yang jauh di bawah dirinya. Dan ini jelas membuatnya pun sadar kalau sosok yang ada di depannya ini bukanlah orang biasa. Dan dia karena memiliki jiwa yang memang luar biasa dan juga terhormat, tentunya dia tidak segan untuk mengakui kekalahannya. Dimana dia berujar, ini adalah kekalahanku dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, ucap dari gadis itu. Namun melihat kakaknya yang dapat memenangkan pertandingan ini dengan cukup mudah, membuat Dongli dia tidak menyangka kalau ternyata kakaknya sekuat ini. Wow, luar biasa, ucap dari Dongli dan juga dua murid sekte lainnya pula. Dan untuk gadis ini dia berujar, tunggu dulu Master Sekte lu. Aku sedikit penasaran dengan kemampuan yang kau miliki dan ini sungguh tidak masuk akal bagi diriku. Karena baik so intens, skill, pengalaman atau apapun itu, aku jauh di atas dirimu. Tapi kenapa aku bisa kalah? Ujar dari gadis ini. Namun untuk Liu Xiaoyi, ya, kau punya satu kelemahan dan pikirkanlah baik-baik kelemahanmu itu, ucap dari Liu Xiaoyi yang membuat gadis ini dia pun bingung, shock dan tidak menyangka kalau ternyata Liu Xiaoyi dapat melihat kelemahannya dalam satu gerakan. Dan itu membuatnya berujar, tunggu Master Sekte lu, kau dapat melihat kelemahanku? Ujar dari gadis ini yang bingung tentang kelemahan apa yang dia miliki. Begitu juga dengan Dongli, dia pun juga bingung bagaimana bisa kakaknya melihat sebuah kelemahan dari seorang putri soft dragon yang tingkatannya jauh di atas dirinya. Dan untuk gadis kecil ini dia juga gak tahu apa itu kelemahan, apa itu ujar dari gadis ini. Tapi untuk Luo Bing yang memang pikirannya terlalu dewasa, waduh, dia mikir yang lain pula. Karena yang dia tahu dulu dari madamnya, setiap wanita memang memiliki dua titik kelemahan dan itu membuatnya pun malu-malu. Dia pun tidak menyangka kalau ternyata kenapa sih membahas hal-hal seperti ini di muka umum, ucap dari Luo Bing yang berpikir liar, yang membuat mereka yang mendengarnya mereka pun juga bingung. Apakah Luo Bing tahu kelemahan dari gadis itu? Benarkah? Tapi untuk Luo Bing, dia pun kembali berpikir kalau sepertinya cuma dialah yang terlalu berpikir agak sedikit melenceng. Aduh, aku salah, sepertinya aku salah kata, ucap dari Luo Bing yang sepertinya dia sadar kalau cuma dialah yang berpikir terlalu liar. Waduh. Namun untuk gadis ini, Nona Wei juga tidak menyangka kalau ternyata kalau dirinya kelemahannya dapat diketahui oleh Lu Chao, dan itu membuatnya berpikir, kelemahan aku apakah dari game position itu? Ujar dari gadis ini yang mencoba menganalisa tentang kelemahan apa yang dia miliki. Mungkinkah dia dapat melihat kelemahanku sejak awal? Ujar dari gadis ini yang tidak menyangka. Dan jika itu benar, Master Sekte Lu, dia selain dia memiliki wajah yang luar biasa tampan, ternyata teknik yang dia miliki jauh di atas yang aku miliki. Ujar dari gadis ini yang tidak menyangka kalau ternyata Lu Chao sekuat itu, yang membuatnya berujar, baik, terima kasih Master Sekte Lu, aku telah tercerahkan. Ujar dari gadis itu yang membuat mereka pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dan pencerahan apa ujar dari mereka. Tapi untuk Luo Bing dia berujar, kau tidak boleh berkata yang aneh-aneh. Dia adalah putri dari seorang staff dragon, kau bersikap baik, ujar dari Luo Bing. Namun untuk Dongli dia nggak peduli dengan itu semua, karena memang di dalam pertandingan ini kakaknya lah yang telah menang dan kakaknya lah juga telah memberikan sebuah pencerahan di mana dia berujar, memang di dalam pertandingan ini kakaklah yang telah memberikan sebuah pelajaran kepada putri seorang staff dragon, ujar dari gadis ini, Dongli ini. Dan untuk gadis kecil Xiao Qiu, dia pun sungguh kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Master Sekte-nya dan dia bertekad untuk menjadi seorang tetua dari sekte ini juga. Ujian dari gadis kecil itu. Namun di sini untuk Lu Chao sendiri, dia pun meminta kepada putri Soft Dragon ini, Putri Nona Wei, untuk tidak bersikap seperti itu. Sudahlah Nona Wei, kau tidak perlu bersikap sopan seperti ini, ujar dari Lu Xiao. Namun karena memang di sini untuk Lu Xiao sendiri, dia lebih fokus untuk menyalin item yang ada bersama dengan Nona Wei ini sebelum dia mengembalikannya. Ternyata untuk dapat menyalin benda ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Ujar dari Lu Xiao. Tapi di sini Lu Xiao dia juga berpikir tentang
benda kecil ini sebenarnya benda apa? Tapi kenapa sampai membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyalin benda ini? Pikir dari Lu Xiao. Dan aku yakin itu pastilah bukanlah benda biasa. Ucap dari Lu Xiao. Dan untuk benda itu yang telah dikembalikan oleh Nona Wei, di sini Nona Wei sebenarnya dia juga nggak tahu benda apa ini. Untunglah benda ini baik-baik saja. Ucap dari Nona Wei ini. Mendengar hal itu membuat Lu Xiao dia pun bertanya, Nona Wei, sepertinya kau sangat menjaga benda itu. Mungkinkah itu memiliki sesuatu yang menakjubkan? Ucap dari Lu Xiao. Entahlah. Sejujurnya Master Sekte Lu, aku juga tidak tahu benda apa ini. Tapi benda ini aku dapatkan dari sebuah tempat yang cukup aneh. Dan yang anehnya benda ini juga tidak bisa masuk ke dalam cincin interspasial. Ucap dari Nona Wei. Dan benda ini juga aku dapatkan dari tempat yang cukup unik. Dan aku mendapatkan di sisa-sisa reruntuhan dari tempat yang disebut sebagai Tiani Dao. Dan ini adalah hal yang cukup luar biasa. Dan awalnya aku juga berniat untuk menyerahkan benda ini kepada Yue. Ucap dari gadis ini. Oke. Sepertinya benda ini cukup menarik. Ucap dari Lu Xiao. Dan untuk Nona Wei dia berujar, ya betul sekali, sepertinya ini memang cukup menarik. Dan aku memang berencana memberikannya kepada Yue. Karena sepertinya dia sangat tertarik dengan apapun itu yang berasal dari Yandao itu. Ucap dari gadis itu. Dan untuk Lu Xiao dia pun berpikir kalau sepertinya gadis ini dia menganggap Yue sebagai adiknya. Tapi kenapa di masa depan mereka malah jadi pasangan kekasih ya? Aku nggak tahu. Ucap dari Lu Xiao. Yue. Bagaimana bisa kau menyukai wanita yang lebih tua daripada dirimu ya? Ucap dari Lu Xiao tentang masa depan yang akan mereka hadapi. Tapi ya sudahlah, karena memang tidak ada lagi yang harus dilakukan di tempat ini. Di sini Nona Wei dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Dan karena keinginanku telah terpenuhi, jadi aku akan segera pergi. Dan aku juga banyak belajar dari tempat ini. Dan aku ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah engkau berikan. Ucap dari Nona Wei yang sungguh sangat sopan. Dan untuk Lu Xiao, ya baiklah, terima kasih juga. Dan ya tolong sampaikan juga salamku kepada Soft Dragon. Ucap dari Lu Xiao. Baiklah. Dan untuk Nona Wei sebelum dia pergi, tentunya dia juga mengucapkan salam kepada para murid-murid dari sektemu. Sampai jumpa lagi para murid sektemu, aku akan pergi. Ucap dari Nona Wei itu sebelum dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk Lu Xiao, yes, kali ini namaku akan tersebar ke seluruh dunia. Dan namaku juga akan masuk ke dalam telinga dari Soft Dragon. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan aku tidak sabar berapa banyak poin reputasi yang aku dapatkan nanti. Ucap dari Lu Xiao. Tapi sayangnya beberapa hari kemudian ternyata nggak ada satupun poin reputasi yang masuk, yang membuat Lu Xiao dia pun kesel. Wanita itu sama aja dengan bocah yang sebelumnya, bahkan sama juga dengan Yue. Kalian benar-benar membuatku stres. Ucap dari Lu Xiao yang kesal. Padahal harusnya poin reputasinya juga naik, tapi kagak naik-naik. Gara-gara nama dia tidak pernah disebarkan oleh orang-orang yang telah dia temui itu. Membuat Lu Xiao dia benar-benar kesal dan bertekad jika aja aku nanti memiliki sebuah kesempatan pergi ke sekte pedang, akan aku buat sedikit keributan biar namaku terpencar di sana. Ucap dari Lu Xiao. Tapi di sini tak lama setelahnya, notifikasi sistem muncul kalau benda yang disalin oleh Lu Xiao telah selesai. Benarkah telah selesai? Ya, ini cukup menarik. Ucap dari Lu Xiao. Dan mari kita lihat. Sedangkan di sisi lainnya, di waktu yang sama ternyata di sekte pedang saat ini Yue dia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi setelah dia mendengar kabar dari Lu Xiao tentang yang dibawakan oleh adik juniornya itu. Saat ini senior Lu, apakah dia telah menjadi lebih kuat lagi? Ucap dari bocah ini. Tapi dia juga tahu kalau saat ini beberapa waktu yang lalu, beberapa jam sebelumnya, Nona Wei telah kembali dari sebuah pelatihannya. Dan itu membuatnya berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan sebelumnya kakak senior dia juga mengatakan kalau dia bertemu dengan Lu Xiao, senior Lu Xiao, dan apa yang mereka katakan sebelumnya, apa yang mereka bicarakan ya, dan apa yang terjadi di antara mereka. Aku penasaran apakah mereka membahas tentang diriku. Ucap dari Yue yang membuat dirinya jadi tambah gatel, kepalanya gatel karena dia mengingat dan juga mulai bingung tentang apa sih gitu loh. Dia penasaran lah intinya dengan apa yang diucapkan oleh mereka berdua. Ini benar-benar menyebalkan. Aku harus tenang. Ucap dari Yue yang gak sabar untuk mendengar cerita dari seniornya itu. Namun tak lama setelah tiba-tiba aja turun salju yang membuat Yue dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah soft intent yang dimiliki oleh kakak seniornya. Senior Wei. Ya, ini adalah soft intent miliknya. Ucap dari Yue. Karena memang tak lama setelahnya kini Nona Wei dia pun keluar dari dalam aula pelatihan tertutup miliknya. Dan ketika dia keluar di sini, Yue dia pun langsung menyambutnya. Selamat kepada senior yang telah menyelesaikan latihan tertutupmu. Ucap dari Yue. Dan untuk gadis ini, ya
akhirnya aku dapat menutupi kelemahanku. Ucap dari gadis ini yang sembari tersenyum. Dan melihat gadis duhai ini yang tersenyum membuat Yue dia pun sungguh sangat terkesima dengan senyum manis yang ditunjukkan oleh Nona Wei itu. Senyumnya sungguh luar biasa. Ucap dari Yue, tapi tidak. Aku tidak boleh berpikir seperti ini. Aku harus menanyakan semua tentang senior dulu. Tidak boleh berpikir tentang wanita. Ucap dari Yue yang mencoba kembali menguatkan tekadnya. Dan untuk Nona Wei, dia pun memberikan benda ini kepada Yue sebelumnya. Yue, waduh ya gitulah pokoknya. Dan setelah memberikan benda ini tentunya membuat Yue dia pun bertanya tentang benda apa ini senior. Namun di sini gadis duha itu dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah benda yang dia dapatkan secara tidak sengaja di runtuhan Tianhidao, yang membuat Yue tentunya sungguh sangat senang karena dia menyukai tentang reruntuhan Tianhidao itu. Dan untuk Nona Wei tentunya dia juga cukup senang ketika dia mendapatkan benda ini. Dan dia juga mengatakan, sebelumnya talinya juga telah terputus, tapi aku telah memperbaikinya. Talinya putus gara-gara itulah senior Luciao. Ucap dari gadis ini yang membuat Yue dia pun berujar, apa? Diputuskan oleh senior Luciao. Tunggu dulu, kakak, apakah kau menantangnya? Ucap dari Yue yang kini penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua sebelumnya. Apakah mereka bertukar seni bela diri ya, bertukar ilmu lah. Dan itu membuat Yue benar-benar sangat-sangat penasaran, yang membuat Nona Wei dia berujar, tunggu dulu. Udah, berhentilah, jangan bertanya seperti itu. Tanyalah satu-satu. Ucap dari gadis ini yang membuat Yue, ya kak, maafkan aku kak. Ucap dari bocah Yue ini. Maka itulah di sini Nona ini dia pun mengajak Yue untuk ikut bersama dengan dirinya bercerita sembari berjalan. Dan ternyata mereka malah berjalan menuju sebuah ayunan kecil sembari bercerita. Dan di tempat inilah Nona Wei dia pun menceritakan semua yang telah dia jelaskan. Tapi ini agak sedikit sulit sih untuk dikatakan ucap dari gadis duhai ini. Ya, seperti yang diharapkan oleh kakak, dia memang benar-benar luar biasa. Ucap dari Yue tentang Luciao. Dan di sini dia juga mengatakan, sebelumnya padahal 4 bulan lalu dia baru ada di ranah beginner, dan sekarang dia sudah melakukan sebuah penerobosan dan tingkatannya juga cukup luar biasa. Benar, dia benar-benar luar biasa. Ucap dari Yue. Tapi di sini Yue juga bertanya, tunggu dulu senior Wei, saat kau kembali sebelumnya, kau kan langsung bertemu dengan Soft Dragon. Apakah kau mengatakan sesuatu tentang Luciao? Ucap dari Yue, tidak, aku tidak mengatakan sesuatu tentang dirinya. Kenapa? Tanya dari Yue. Karena aku yakin kalau Luciao dia akan memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa kepada ayah. Dan bukankah itu akan menjadi sesuatu yang menarik ketika dua kekuatan besar saling bertemu? Ucap dari gadis ini yang membuat Yue dia berujar, kejutan. Ya, sepertinya ini memang cukup menarik. Ucap dari Yue. Sedangkan di sisi lainnya, di waktu yang sama saat ini untuk Luciao, benda apa ini? Tampaknya tidak ada yang spesial. Ucap dari Luciao yang telah menyalin benda yang telah dia dapatkan sebelumnya. Benda ini tidak terlihat spesial, tapi aku tahu kok kalau benda ini adalah benda yang dimiliki oleh 4 raja surgawi. Dan harusnya aku menjadi raja surgawi kelima karena aku memiliki benda ini. Tapi benda ini benda apa? Tunggu dulu, coba kita masukkan dulu kesadaran ilahiku masuk ke dalam tempat ini. Buset, ada truk lewat. Ya, ketika Luciao dia memasuki kesadarannya ke dalam benda kecil ini, ternyata ketika dia masuk, dia merasakan kalau tempat ini sungguh sangat luar biasa luas. Karena kesadaran yang ada di tempat ini cuma terlihat seperti butiran kecil lah. Dan tempat ini sungguh sangat luar biasa luas. Dan ketika Luciao dia menarik kembali kesadarannya, ternyata aku dapat menarik kesadaranku lagi. Bukankah ini cukup menarik? Maka darilah, ayo kita coba lagi. Ujian dari Luciao yang kini keluar, masuk, keluar, masuk. Ya gitu-gitu terus sepanjang malam. Luciao melakukannya hingga pada akhirnya dia pun juga bosan. Nggak ada gunanya, apa ini? Benda apa ini? Aku cuma keluar masuk tapi nggak tahu ini apaan. Ujian dari Luciao yang mulai bosan juga dengan benda kecil ini. Apakah tidak ada cara lain untuk menarik perhatian ataupun cara menggunakan benda ini? Sebelumnya Nona Wei dia mengatakan kalau benda ini dapat menenangkan pikiran. Tapi tujuannya apa sih sebenarnya?
Ujian dari Lucio yang bingung. Tapi ketika Lucio sedang melamun, dia pun teringat dengan sesuatu yang ada di dalam sebuah game yang membuatnya berujar. Tunggu. Coba kita pikirkan baik-baik. Mungkinkah semua karakter utama mereka dapat memasuki tempat ini juga? Dan jika itu benar, maka bukankah ini menjadi sebuah tempat penghubung legendaris? Ujian dari Lucio karena dia tahu para karakter utama yang ada di tempat ini. Di dalam game ini terdapat 4 karakter utama dan jika mereka berempat gabung masuk ke dalam tempat ini dan aku juga masuk, bukankah itu artinya ini adalah sebuah tempat pertemuan seperti sebuah grup chat? Ujian dari Lucio yang artinya wah, ini akan sangat menarik. Ujian dari Lucio yang tahu tentang benda ini harusnya digunakan sebagai apa? Yuk, karena memang benda ini ada bersama dengan diriku dan Yue juga dia memilikinya. Ayo kita lihat bagaimana cara mencobanya. Ujian dari Lucio. Maka terulah kini Lucio dia pun kembali memasuki kesadaran ilahinya ke dalam tempat ini dan dia mulai menggores-goreskan sesuatu dan ternyata terlihat juga di dalam tempat ini juga. Ternyata goresan-goresan ini dapat tertulis juga di dalam benda ini. Ini juga menarik. Ayo kita panggil Yue, ucap dari Lucio. Maka terulah di sisi lainnya, di sekte pedang untuk Yue saat ini dia sedang melakukan sebuah kultivasi dan ketika dia sedang melakukan kultivasi tiba-tiba aja benda kecil itu mulai bergetar dan mulai bercahaya yang membuat Yue dia juga ternotis. Benda kecil ini benda yang dibawa oleh senior Wei kepada diriku. Kenapa ada reaksi? Ujian dari Yue dan di sini ketika dia mencoba memasuki kesadaran ilahinya untuk mengecek tentang benda kecil apa ini di sini. Dia pun masuk juga ke dalam benda kecil ini. Apa ini? Ada apa? Ujian dari Yue. Tapi ketika Yue dia melihat dengan apa yang ada di dalamnya, di sini dia dapat melihat sebuah tulisan di bawah langit. Dengan kekuatan satu orang hampir setara dengan dewa. Apa ini? Apakah ini adalah Tian Yi Dao Emperor King? Ujian dari Yue yang gak tahu tentang benda apa ini dan dia mulai berpikir apakah benda kecil ini, tempat ini adalah sebuah warisan yang dimiliki oleh kaisar sebelumnya. Benarkah? Ujian dari Yue karena dia tahu dulu ada sebuah legenda kalau kaisar King dia memiliki sesuatu ataupun 4 orang murid yang luar biasa yang ada di ranah 9 yang artinya apakah aku akan menjadi salah satu dari 4 murid yang ada di tingkatan 9 itu? Ujian dari Yue yang mulai bingung. Tapi tidak mungkin lah. Masa iya aku mendapatkan warisan yang seperti ini? Yue, sadar diri Yue, tidak mungkin. Ujian dari Yue ini. Sedangkan untuk Lucio, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia cuma nyoba tulis-tulisan aja. Tapi tunggu dulu. Ketika dia masuk lagi, dia pun melihat kalau sepertinya ayo kita absen dulu Pasti aku yakin orang-orang ada di tempat ini mereka dapat melihatnya. Maka dari sini Lucio dia pun mengabsen satu persatu. Tapi cuma ada satu orang aja yang menyambut absen yang telah dia berikan, yang membuat Lucio dia pun kesal. Bagaimana bisa cuma ada satu orang? Bahkan dia juga memiliki sebuah kode yang disebut sebagai Yellow. Apa ini? Tapi di sini Lucio dia pun tahu kalau pasti ada orang-orang lain di tempat ini. Maka darulah dia juga berujar, baiklah. Sekarang selanjutnya kau jangan berdiam diri. Ujian dari Lucio yang tahu ternyata ada 3 sosok lainnya lagi di tempat ini yang membuat 3 sosok lainnya lagi yang ternyata mereka disadari kalau mereka ada di tempat ini. Mereka pun juga ternotis. Apakah dia tahu jumlah kami ada di tempat ini lebih dari 1 orang? Ujian dari 3 orang lainnya lagi dan ternyata ketika di absen benar ada lebih dari 1 orang. 1 yaitu Heaven, Earth, Dark dan juga Yellow. Nah kan betul ada lebih dari 1 orang. Kalian benar-benar remehkan diriku dan sepertinya ini adalah naluri dari seorang manusia mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang sebelumnya. Ujian dari Lucio dan di sini Lucio dia juga tahu kalau setiap orang memiliki kodenya masing-masing. Yellow, Earth, Dark dan juga Heaven. Dan untuk Yue dia ada di yang mana ya? Namun di sini ketika sosok kode Yellow menanyakan tentang siapa orang yang telah memanggil dirinya, di sini tunggu Lucio. Enak aja, berani kau bertanya tentang diriku? Ayolah, tidak mungkin. Ujian dari Lucio. Namun di sini untuk Lucio dia tentunya tidak mungkin memberitahukan nama aslinya dan dia juga mengatakan kalau Aku adalah master sejati dan kalian bisa memanggilku sebagai pemandu ataupun master kalian. Ucap dari Lucio yang mengejutkan bagi 4 orang yang ada di dalam sana. Dan untuk 4 orang ini mereka pun bingung tentang siapa orang yang sebenarnya ini. Dan untuk Yue dia juga bingung, pemandu siapa? Apakah dia kuat? Tapi di tempat ini yang paling kuat adalah Stofregen. Tapi apakah dia lebih kuat daripada Stofregen? Ujian dari Yue yang bingung tentang siapa orang yang ada di balik ini semua. Dia nggak tahu kalau itu Lucio cuy. Dan untuk Yue dia pun berpikir, apakah ini semua ada hubungannya dengan legenda Tian Yi Dao?
Jika itu benar, aku tidak boleh menghilangkan kesempatan ini. Tapi ini Yue dia pun galau, dia pun bingung tentang ini semua. Apakah dia akan mengatakan ini semua kepada Soft Dragon atau bagaimana? Tapi ketika dia teringat dengan kata-kata yang diucapkan oleh Lu Chou ketika mereka masih kecil di sini. Tidak. Ya, aku tidak boleh mengatakan ini semua karena aku tidak boleh percaya kepada orang lain. Ujar dari Yue. Maka darilah di sini Yue dia pun memutuskan untuk tidak mengatakan semua tentang hal ini kepada Soft Dragon. Tapi di sini dia juga bingung bagaimana bisa dia yang terpilih dibandingkan dengan senior Lu Chou. Padahal senior Lu Chou dia lebih kuat daripada diriku. Dan jika senior Lu Chou ada di posisiku, apa yang akan dia lakukan? Ujar dari Yue yang bingung juga dengan ini semua. Sedangkan untuk Lu Chou, dengan disebut sebagai pemandu, bukankah ini aku akan terlihat seperti keren? Ujar dari Lu Chou, dan di sini Lu Chou mencoba kembali untuk songong lagi. Tapi di sini Hiwen alias kode dari Yue dia berujar, Tuan pemandu, kau bilang kalau kami dipilih oleh dirimu, kau juga pasti memiliki pemahaman yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana bisa kami percaya dengan dirimu? Ujar dari Yue yang membuat Lu Chou dia berujar, bocah kecil ini ternyata kau mengajakku untuk berdiskusi kah? Wow, kau ingin tahu siapa diriku? Cerdas sekali. Tapi sayangnya, apa yang kau tanyakan itu merupakan sesuatu yang sedang aku tunggu. Baiklah, kalian berempat benar-benar harus memahami ini semua. Tapi untuk Lu Chou dia tidak mengatakan tentang siapa dirinya, tapi dia mengungkapkan 4 orang yang ada di dalam tempat ini. Masing-masing mereka adalah pengguna dari teknik pedang, saber, tombak, dan juga panah. Di sini Lu Chou dia pun memberikan informasi tentang masing-masing kekuatan dan juga item yang digunakan oleh mereka. 4 sosok misterius yang ada di dalam tempat ini yang membuat mereka pun sadar kalau mereka memang adalah orang-orang terpilih. Dan untuk Lu Chou, dia saat ini mencari di mana si Yue itu. Yue, kau yang mana? Apa kau Heaven kah atau Drak atau yang mana? Pikir dari Lu Chou. Tapi di sini Lu Chou nggak mungkin dia bertanya, "Hey Yue, kau yang mana?" Nggak mungkin kan. Jadi dia pun mencoba untuk membuat orang-orang ini untuk saling berbicara satu sama lain. Kalian berbicaralah satu sama lain dan aku akan pergi. Ucap dari Lu Chou ditulis di tempat ini. Dan untuk Lu Chou ternyata dia nggak pergi. Dia cuma sengaja diam di tempat ini untuk melihat si Yue ini, yang mana dia. Tapi setelah beberapa saat mereka bertulis saling chat. Ya, di sini ternyata tidak ada untuk Yue. Tidak tahu Yue yang mana maksudnya. Aduh, bocah tengil ini, kau yang mana? Apakah kau ada tipe orang yang bermuka dua kah ketika kau sedang online? Aduh, kalian mengobrol panjang lebar, tapi kenapa kalian tidak langsung berkata aja yang mana kalian yang mana? Kau benar-benar membuatku kesal, Yue. Ucap dari Lu Chou yang memang dia nggak tahu di mana Yue yang asli. Apakah dia Even kah, Earth kah, Yilo kah, atau Drak yang mana? Pikir dari Lu Chou yang ingin tahu yang mana juniornya itu di antara 4 sosok yang ada di dalam tempat ini. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi. Bye, thank you.